Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat, wabil khusus keluarga besar SMP Mutual, kepala sekolah beserta dewan guru dan karyawan serta karyawati, Bapak, Ibu, orang tua siswa, dan juga seluruh siswa dan santri SMP Mutual yang saya cintai dan saya banggakan di mana saja kalian berada. Yang pertama dan utama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini walau masih dalam masa pandemi COVID-19, kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT, dan kenikmatan yang luar biasa adalah kita bisa disampaikan di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini melalui Menara Ramadan SMP Mutual, saya mendapat tugas untuk menyampaikan meraih kemenangan di bulan Ramadan. Harapannya adalah kita sekalian yang telah bertemu dengan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dapat memetik kemenangan yang memang oleh Allah SWT kita semua diberi kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangan selama bulan Ramadan, sehingga pada akhir Ramadan nanti kita sekalian akan bisa memproklamasikan diri menjadi pemenang dan juga termasuk orang-orang yang minal ghaidin wal faizin, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kepada kesucian, dan juga memperoleh berbagai macam kemenangan-kemenangan. Allah SWT telah menggelar dengan sabda Rasulullah SAW bahwa idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Bahwa dengan masuknya bulan Ramadan yang saat ini sudah memasuki minggu kedua atau pekan kedua, dari awal Allah melalui sabda Rasulullah SAW telah membuka kesempatan dengan membuka pintu surga seluas-luasnya atau pintu langit seluas-luasnya, dan menutup pintu jahanam atau neraka serta membelenggu setan-setan. Inti dan maksud daripada sabda Rasulullah ini bahwa kesempatan diberikan kepada kita seluas-luasnya untuk bisa meraih berbagai kemenangan dan juga bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu ibadah maqdoh maupun ibadah ghairu maqdoh, dan juga amalun sholih, amal-amal soleh yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini. Utamanya ada 5 hal yang kita harus bisa memetik hikmah dan mengambil kemenangan. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua adalah peristiwa besar turunnya Al-Quran, yang setiap tahun kita peringati selama bulan Ramadan atau Ramadan tiba, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, hari turunnya kitab suci Al-Quran.
Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mengambil atau memetik maghfirah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada zakat fitrah, dan yang terakhir adalah Idul Fitri itu sendiri. Puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat populer yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu menjadi orang yang bertakwa. Mengapa puasa Ramadan ini hanya diwajibkan kepada orang yang beriman? Karena orang yang beriman adalah telah menduduki derajat kedua setelah muslim. Dan untuk mencapai derajat takwa masih ada proses-proses yang harus dilalui. Setidak-tidaknya setelah mukmin harus menjadi orang yang muhsin, orang yang senantiasa beramal baik. Di samping beramal baik, tingkatan berikutnya adalah agar menjadi orang-orang yang muslih. Orang yang muslih adalah orang yang selalu beramal soleh, yang kemudian derajat berikutnya baru sampai kepada derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu punya karakter selalu sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk pada saat ini kita sekalian sami'na wa ata'na menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan harapan dengan puasa Ramadan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, atau dengan kata lain kita memperoleh maghfirah Allah SWT. Dan maghfirah Allah SWT itu adalah satu kemenangan besar bagi hambanya yang bisa mencapainya. Rasulullah SAW bersabda bahwa man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa didasari karena iman dan juga sepenuh introspeksi diri, maka akan diampuni dosa-dosanya pada tahun-tahun yang lalu. Itu dari sisi puasa. Dan masih ada satu hadis lagi yang mengingatkan kita sekalian bahwa barang siapa yang berpuasa satu hari saja, maka Allah itu akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Oleh karenanya, kepada segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana saja berada, marilah kita jaga puasanya, mari kita lakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya agar kita sekalian itu betul-betul nantinya akan diberi ampunan oleh Allah SWT dosa-dosa pada tahun-tahun yang lalu. Kemudian juga mari kita lakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu pahalanya sama dengan puasa. Karena siapa yang mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya pada tahun-tahun yang lalu. Itu satu kemenangan yang pertama ketika kita diampuni dosanya oleh Allah SWT. Yang kedua, momen 17 Ramadan saat diperingati hari turunnya kitab suci Al-Quran. Maka yang harus kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada hambanya, kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Bulan Ramadan itu bulan saat diturunkannya kitab suci Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas dari berbagai petunjuk dan juga membedakan antara yang baik dan benar atau Al-Furqan. Oleh karenanya terutama kepada anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi serta santri SMP Muhammadiyah 1 Alternatif, maka jangan bosan-bosan untuk mempelajari Al-Quran dan juga kesempatan di bulan Ramadan ini tadarus Al-Quran serta mendalami dan mengerti, memahami isi-isi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ayat demi ayat untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada. Maka ketika kita punya kesempatan untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah amalan kita itu dihargai oleh Allah SWT bagaikan ibadah selama 1000 bulan. Kemudian bagi orang tua siswa, terutama kepala keluarga yang punya kewajiban untuk membayar fitrah, maka jangan dilewatkan membayar fitrah, karena zakat fitrah itu adalah bagian daripada ibadah di bulan suci Ramadan, karena zakat fitrah hanya dilakukan di bulan suci Ramadan, tidak di bulan lain. Kewajiban ini menjadi kewajiban kepala keluarga. Seluruh kepala keluarga harus dikeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat hari raya sudah selesai semuanya. Dan kalau khawatir kelewat, maka bisa dimulai dari sekarang. Kemudian yang terakhir adalah berbagai amalan-amalan yang bernilai besar pahalanya dan dihargai besar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lewatkan untuk kita kerjakan dan untuk kita amalkan. Dan yang terakhir, marilah kita berusaha untuk nanti pada tanggal 1 Syawal kita merayakan Idul Fitri, di mana di sana kita akan menerima doa dari orang lain. Pasti doanya berupa tahniyah yang sudah sangat terkenal, yaitu ja'alanallahu wa iyyakum minal ghaidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan Anda sekalian golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi yang saya sebutkan dari awal tadi, mulai maghfirah, mulai dengan bisa memetik ketakwaan atau derajat takwa, dan juga kita bisa mengambil momen Lailatul Qadar, serta bisa menunaikan zakat fitrah, serta amalan-amalan yang lain bernilai tinggi di dalam bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan kita menjadi hamba Allah yang kembali kepada kesucian dan juga memperoleh kemenangan. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah menginginkan kemenangan ada pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya hanya satu kata, mari kita amalkan seluruh amalan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama adalah puasa kita selama 1 bulan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hanya dengan pertolongan Allah semuanya akan bisa laksanakan, dan usaha yang keras bagi kita sekalian pasti membutuhkan pertolongan dari Allah. Oleh karenanya kita berdoa, nasrun minallah wa fathun qarib. Saya akhiri sampai di sini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.